Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Eva Herawati. Saya mahasiswa program Pasca Sarjana Universitas Teknologi Sumbawa. Di sini saya akan membahas video singkat tentang digitalisasi UMKM. Ini merupakan tugas mata kuliah dari Ekonomi Pembangunan dan Teknologi Informasi dengan dosen pengampu, asesor, Profesor Dr. Sri Rahayu, SPD, ME. Baiklah Bapak Ibu, di sini saya akan membahas tentang video tentang analisis digitalisasi UMKM berdasarkan konten Ngobras tahun 2024 part 1. Di sini adapun analisis kritis videonya. Yang pertama, ide utama video. Video ini membahas bagaimana digitalisasi UMKM telah menjadi bagian penting dari transformasi ekonomi yang ada di Indonesia, terutama pasca pandemi COVID-19. Narasumber menjelaskan perubahan perilaku pasar, penggunaan platform digital untuk pemasaran dan transaksi, serta tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam mengadopsi teknologi digital. Nah, sedangkan konsep ekonomi pembangunan atau teknologi informasi yang dibahas dalam konteks ekonomi pembangunan, video ini menyoroti digitalisasi sebagai alat untuk memperluas akses pasar UMKM dan menumbuhkan inklusi ekonomi. Dari sisi teknologi informasi, dibahas bagaimana penggunaan platform digital, e-commerce, dan strategi online untuk meningkatkan efisiensi proses bisnis UMKM. Nah, di sini ada insight penting bagi praktisi. Bagi pemerintah daerah dan perusahaan, insight utama adalah bahwa transformasi digital bukan sekedar alat teknis, tetapi juga sebuah strategi pemberdayaan ekonomi jangka panjang yang membutuhkan dukungan pelatihan sumber daya manusia, kebijakan akses pasar digital, serta kemitraan antara sektor publik dan swasta untuk mempercepat adopsi teknologi. Nah, di sini identifikasi nilai strategi. Sedang berikut ini merupakan nilai strategis yang muncul dari video ini. Yang pertama, nilai strategis dalam ekonomi pembangunan. Di sini ada 3. Yang pertama, pemberdayaan masyarakat dan UMKM. Di sini digitalisasi memperluas peluang usaha dan pendataan UMKM. Yang kedua, inklusi keuangan. Akses sistem pembayaran digital membantu UMKM masuk ke ekosistem ekonomi formal. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Di sini UMKM digital menjadi kontributor stabil dalam struktur perekonomian lokal. Sedangkan yang kedua, nilai strategis dalam teknologi informasi. Di sini menjadi 2. Yang pertama, digital transformation. Di sini proses digitalisasi seluruh aktivitas ekonomi UMKM. Yang kedua,
efisiensi proses dan inovasi. Di sini teknologi mempermudah operasional dan mempercepat inovasi layanan. Sedangkan untuk refleksi pribadi, penerapan konsep pada konteks lokal, di tingkat desa atau kota kecil, digitalisasi UMKM dapat diterapkan dengan program pelatihan digital marketing terpadu dan kolaborasi dengan marketplace nasional. Pemerintah daerah bisa memfasilitasi bootcamp UMKM untuk mempercepat adopsi teknologi sehingga produk lokal memiliki pasar lebih luas. Sedangkan pertanyaan atau renungan strategis, setelah menonton, muncul pertanyaan, bagaimana struktur insentif yang efektif untuk UMKM sangat kecil agar mereka tidak hanya terdaftar secara digital tetapi benar-benar aktif memanfaatkan teknologi. Hal ini penting karena value proposition yang jelas bagi pelaku UMKM. Investasi digital bisa menjadi sia-sia. Nah, relevansi dengan studi dan karir, sebagai ASN di Dinas Kesehatan sekaligus mahasiswa manajemen inovasi, konsep digitalisasi ini relevan untuk mengembangkan layanan kesehatan digital serta mendorong inovasi layanan publik berbasis data yang memberdayakan masyarakat luas. Kesimpulan dan rekomendasi inovatif. Kesimpulannya, digitalisasi UMKM bukan sekedar tren teknis, tetapi merupakan bagian strategi pembangunan ekonomi yang inklusif dan sustainable. Fokus keberhasilan bukan hanya pada teknologi, tetapi pada kesiapan sumber daya manusia untuk belajar, beradaptasi, dan terus memperbaiki proses bisnis mereka. Sedangkan rekomendasi inovatif di sini ada 3. Yang pertama, program pelatihan digital berkelanjutan bagi UMKM di setiap kecamatan, termasuk micro learning dan mentoring digital. Sedangkan yang kedua, platform integrasi data UMKM. Pemerintah untuk memetakan kebutuhan pelatihan, akses kredit, dan peluang pasar digital. Sedangkan yang ketiga, kolaborasi dengan kampus startup lokal untuk menciptakan solusi teknologi yang sesuai kebutuhan UMKM, misalkan sistem pos ringan, mobil marketplace. Sedangkan penutup dari video ini, kesimpulan singkat yang dapat kami petik,
Yang kami lihat di sini bahwa digitalisasi UMKM merupakan peluang ekonomi baru yang luas bagi pelaku usaha kecil dan menengah di era digital. Keberhasilan transformasi ini menuntut kolaborasi aktif antara UMKM, pemerintah daerah, dan sektor privat sehingga menjadi enabler pemberdayaan ekonomi, bukan sekadar alat. Sedangkan pesan inspiratif dari video ini, di era perubahan cepat ini, masa depan pembangunan terletak pada kemampuan kita untuk terus belajar, beradaptasi, dan berinovasi. Teknologi bukanlah pengganti kreativitas manusia, tetapi alat yang memberdayakan setiap individu dan organisasi untuk menciptakan dampak yang lebih di masyarakat. Sekian video refleksi yang kami bahas pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.